Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang meneladani kehidupan dari cerita pendek. Nilai-nilai yang ada pada cerita pendek atau cerpen, yang pertama yaitu nilai sosial, yang kedua nilai moral, yang ketiga nilai agama, yang keempat nilai pendidikan, yang kelima nilai budaya. Yang pertama, nilai sosial yaitu nilai yang berkaitan dengan hubungan antara tokoh dalam cerita itu di kehidupan bermasyarakat. Kemudian nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan baik buruknya tingkah laku yang dilakukan tokoh di cerita tersebut. Kemudian nilai agama itu nilai yang berkaitan dengan hubungan antara tokoh dengan ketuhanan atau yang berhubungan antara manusia dengan Tuhan. Kemudian nilai pendidikan, nilai yang merujuk kepada arti pendidikan yaitu belajar ya. Kemudian nilai budaya, nilai yang berkaitan dengan budaya atau tradisi yang ada pada cerpen atau cerita pendek tersebut. Kemudian apa saja unsur pembangun cerpen? Maaf ya, ada kesalahan pengetikan, itu unsur pembangun cerpen. Yang pertama ada unsur intrinsik atau unsur pembangun cerpen dari dalam. Yang pertama ada tema, kedua amanat, 3 penokohan, 4 alur, 5 latar, 6 setting, 7 gaya bahasa. Nah, berikut penjelasannya ya. Tema itu adalah ide atau gagasan yang mendasari cerita. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. 3. Penokohan adalah karakter tokoh dalam cerita. Ada tokoh protagonis atau tokoh yang punya karakter baik, dan antagonis, tokoh yang punya karakter jahat. Kemudian yang keempat alur. Alur itu adalah jalannya cerita. Dalam cerita ada alur maju, ada juga alur mundur. Alur cerita dikatakan alur maju jika cerita tersebut menceritakan cerita dari awal sampai akhir cerita secara urut. Dikatakan alur mundur jika ceritanya bisa diceritakan mulai dari akhir ke awal, kemudian ke pertengahan dan selanjutnya. Itu diserahkan kepada penulisnya. Kemudian yang kelima latar. Latar terkait dengan keadaan tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerita. Keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa di sini fungsinya untuk memperindah kalimat yang diucapkan secara tertulis oleh tokoh. Gaya bahasa yang sering muncul di dalam cerpen yaitu hiperbola, personifikasi, dan asosiasi. Sebenarnya ada juga gaya bahasa yang lain, tapi di sini kita akan membahas 3 saja dulu ya. Yang pertama hiperbola, itu adalah gaya bahasa yang berlebihan. Contohnya, hari ini aku menangis darah. Padahal tidak ada orang yang menangis sampai berdarah. Nah, itu berlebihan. Kedua, gaya bahasa personifikasi adalah gaya bahasa yang mengungkapkan benda mati seolah hidup. Contohnya, aku melihat rumput bergoyang. Di situ rumput kan tidak bisa bergoyang, hanya bisa bergerak tertiup oleh angin, tapi dikatakan bergoyang karena yang bisa bergoyang itu dilakukan oleh makhluk hidup. Kemudian yang ketiga asosiasi. Ciri gaya bahasa asosiasi ini ada kata seperti dan bagai dalam kalimatnya. Misalnya, dia seperti saudara kembar saya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, alur. Ini penjelasan tentang alur tadi ya. Alur cerita secara umum di sini alur berdasarkan alur maju. Ada orientasi, komplikasi, rising action, turning point, dan terakhir ending atau koda. Orientasi itu berupa pengenalan situasi, tokoh, dan sebagainya. Komplikasi itu ungkapan peristiwa. Jadi setelah orientasi dikenalkan situasi tokohnya, baru kemudian diceritakan awal peristiwa yang menimbulkan masalah. Kemudian rising action atau menuju konflik, di sini masalah sudah mulai muncul, mulai meningkat. Yang keempat, turning point atau puncak konflik atau klimaks. Di sini masalahnya semakin memuncak, di sini menentukan nasib tokoh selanjutnya dan biasanya ceritanya sangat mendebarkan. Kemudian yang kelima, ending atau koda atau penyelesaian merupakan akhir cerita, dan di sini ending ceritanya bisa berakhir menyenangkan, menyedihkan, atau bahkan cerita diserahkan kepada pembaca ya. Demikianlah materi tentang cerpen kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.